melihat posisi ini kan Manchester United ini terpantang jauh lah ya dengan Crystal Palace ya. Cuman uniknya adalah udah 2 musim nih Crystal Palace tuh berhasil meraih poin penuh ketika bermain away ke Old Trafford ya. Sebaliknya Manchester United tuh juga dalam 3 pertemuan terakhir di Selhurst Park kandangnya Crystal Palace ini mampu meraih 3 poin ya. Kita tahu musim lalu menang dengan skor kalau nggak salah 2-0 ya. Nah, kalau menurut gua pertandingan kali ini nih akan unik ya. Kenapa? Karena ini akan menguji lebih ke sisi non teknis lah katakanlah ya untuk Manchester United terutama ya. Kenapa? Sebelum itu gua ingin ke Crystal Palace dulu ya. Jadi Crystal Palace ini kan tim asuhan Roy Hodgson ini ya ketika akan melawan Manchester United nih dia masih ragu-ragu ya, belum pasti apakah Wilfried Zaha ini akan diturunkan. Pastinya Eze itu bisa dimainkan. Lalu yang harus diwaspadai adalah Benteke ya. Benteke ini pelan-pelan dia mulai ya lumayan lah penampilannya ya. Cuman yang harus disyukurin ya katakanlah karena Schlupp itu juga tidak bermain ya. Schlupp ini kan pemain yang pintar mencari ruang ya dari tengah untuk menusuk ke depan ya. Cuman Crystal Palace ini kan ya kalau gua ngeliat ya mereka ini dalam 5 pertandingan terakhir ini tidak begitu impresif lah ya. Bahkan dari 2 pertandingan kandang terakhir ini hanya berhasil meraih 1 hasil seri, 1 hasil kalah ya. Bahkan terakhir kali kalau nggak salah mereka ini menang di kandang itu ketika mereka menang 1-0 melawan Wolverhampton ya. Jadi kurang lebih itu sekitar akhir Januari. Jadi sudah cukup lama juga ya mereka ini tidak menang di kandang. Ini juga membuktikan bahwasanya ya mereka ini up and down ya, terutama ketika mereka bermain di kandang itu mereka tidak bisa memaksimalkan itu, dan ini menurut gue yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United ya. Di samping ya kita seperti gue bilang tadi ya, ini rentang beda di klasemen ini sangat jauh sekali ya. Cuman ini juga yang akan membuat unik. Kenapa? Karena Crystal Palace ini kan memang jauh dari Manchester United, tapi posisi mereka sendiri ini kalau dilihat dari zona degradasi itu bisa dikatakan so far so good ya, artinya aman. Karena kan jaraknya ini jauh ya. Nah, dari zona degradasi maksud gue. Cuman mereka ini untuk melaju lebih tinggi lagi, katakanlah untuk meraih posisi di zona Eropa itu juga masih jauh gitu loh. Jadi menurut gue ya mentalitas pemainnya ini juga dipertanyakan ya. Antara mereka ini ya mungkin mereka tidak begitu termotivasi sih bisa dibilang ya. Karena itu tadi, mau ke Eropa masih terlalu jauh. Mereka masih dikatakanlah mereka masih sangat aman ya kalau dari ancaman degradasi. Sekarang ke Manchester United. Manchester United kita tahu beda 12 poin. Bahkan nanti malam ini kan pertandingan antara Manchester City melawan Wolverhampton nih. Kalau Manchester City menang, maka Manchester United besok ketika melakoni pertandingan itu akan berada 15 poin berbeda dengan Manchester City ya. Ini yang menurut gua lebih menarik ya, karena menurut gua faktor non teknis, faktor mentalnya akan lebih berpengaruh untuk Manchester United besok ya. Kenapa? Karena ketika beda 15 poin ini ya, gimana pemain-pemain ini melihat rentang perbedaan 15 poin ini ya. Bisa jadi mereka melihat ini sebagai beban. Jadi mereka melihatnya sebagai beban, mereka justru tidak bisa bermain lepas lah katakanlah ya. Jadi mereka justru bermain terbebani untuk berusaha untuk tidak semakin jauh tertinggal. Sorry, ada anjing. Tidak berusaha untuk tidak tertinggal lebih jauh lagi dengan Manchester City, which is ya mereka akan bermain dengan beban, atau mereka justru bermain lepas karena mereka akan berpikiran ya sudah agak susah dikejar, lalu mereka akan bermain ya lepas lah katakanlah ya. Atau justru 3, mereka akan bermain dengan less motivasi, artinya mereka tidak mempunyai motivasi lagi, jadi bermain bener-bener yang ya sudahlah asal bermain aja gitu loh, karena mereka sudah merasa untuk mengejar posisinya itu udah sangat bisa dikatakan susah ya, karena kan beda 12 poin itu artinya mengharapkan 4 pertandingan kalah ya. Dan dengan rekornya Manchester City yang lagi bagus-bagusnya ini kan ya bisa dikatakan agak sedikit mustahil lah katakanlah ya. Nah 3 inilah menurut gua kondisi mental kemungkinan yang bisa ada di pemain Manchester United untuk menghadapi Crystal Palace besok ya. Ya kalau gue sih tentunya berharap yang kedua ya. Artinya pemain ini bisa bermain lepas, tidak menganggap ini sebagai beban, tapi mereka tetap ada motivasi untuk menunjukkan yang terbaik gitu loh ya untuk klub. Karena again kalau kita bilang oke, jarak antara Manchester City dan Manchester United ini kan jauh ya, tapi Manchester United ini kan terpaut tidak begitu jauh dengan posisi 3, 4 dan seterusnya ya. Artinya walaupun sekarang posisi 2, tapi kalau salah jalan katakanlah ya
bukan tidak mungkin Manchester United akan tergelincir, terlempar bahkan dari zona Liga Champions. Bisa saja terjadi gitu loh. Nah, menurut gua ini yang lebih penting ya, kondisi mental ini daripada teknis ya. Karena kalau secara teknis oke, Edinson Cavani sudah bisa bermain, Paul Pogba masih tanda tanya ya. Artinya pilihan di lini depan ini ada apa ya? Ada variasi lah katakanlah. Dan Donny van de Beek ini kan juga sudah pulih lah katakanlah, bisa untuk dimainkan lagi. Untuk kalau gua sih berharap Manchester United besok bermain dengan formasi yang terbaik lah katakanlah. Untuk back four seperti biasa, Maguire, Lindelof, AWB, lalu Luke Shaw di kiri, De Gea kiper. Untuk dua tengah itu gua sih lebih cenderung untuk menempatkan Fred dan juga ya Scott McTominay, sorry ya. Sementara kanan mungkin tetap akan gua percayakan ke Daniel James, lalu kiri mungkin bisa Marcus Rashford, dan depan kalau gua sih kali ini gue akan lebih percaya kepada Edinson Cavani ya. Lalu di belakangnya tentu saja Bruno Fernandes ya. Seiring berjalannya pertandingan nanti sih gue berharap banget Donny van de Beek akan diberikan waktu bermain, pun juga Mason Greenwood ya. Untuk pemain muda seperti yang gue bilang sih sebenarnya sudah cukup lah ya, bisa dikatakan Diallo ini mungkin gue nggak tahu ya, mungkin bisa dikasih 10 atau 15 atau 10 atau 5 menit ya, jangan lebih dari itu sih kalau menurut gue ya. Jalannya pertandingan besok sih gue pikir akan ya, Crystal Palace ini kan tipikal tim Liga Inggris ya. Roy Hodgson ini juga tipikal pelatih konvensional lah katakannya, jadi lebih ke kick and rush, lebih ke fisik ya. Cuman itu tadi sih kalau gue lihat sih kualitasnya kan terpaut jauh ya. Diperparah lagi dengan itu tadi kemungkinan absennya Wilfried Zaha yang tentu saja pasti mengurangi kekuatan Crystal Palace. Cuman Manchester United tentu saja tidak boleh lengah ya. Seperti biasa 15 menit awal babak pertama ini krusial untuk Manchester United untuk bisa konsentrasi penuh, jangan sampai kebobolan ya. Itu saja dulu sih. Kalau prediksi sih gue pikir harusnya bisa menang, mungkin 2-0 lah mudah-mudahan ya. Artinya bisa 3 poin dan clean sheet untuk menghadapi derby Manchester di weekend besok ini. Kalau suka videonya bisa kasih like, jangan lupa subscribe, ikutin terus Football Belanda. Thank you, wassalam.